Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ismara Kotakan Alifia Putra Isika, Deva Saputra, Lezen Alfalah, Muhammad Alif Erlangga, Muhammad Gibari Pratama, dan Yusuf Budiman. Bab 1. Aspek umum. Latar belakang. Perkembangan teknologi semakin pesat di dunia ini. Aktivitas manusia sehari-hari mulai dimudahkan menggunakan teknologi. Contoh dari teknologi tersebut yang sudah sering kita lihat sehari-hari ialah handphone. Sudah banyak kegiatan yang dimudahkan dengan hanya menggunakan handphone. Mulai dari fitur mengirim pesan yang dahulu harus dilakukan dengan mengirim surat yang dimana dibutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu sampai ke fitur yang dinamakan video call yang dimana kita seakan-akan bertatap muka secara langsung dengan lawan bicara kita, padahal jarak kita dengannya sangatlah jauh. Sudah banyak fitur-fitur di dalam sebuah handphone yang dapat digunakan, entah itu berupa aplikasi maupun web. Begitu pula kegunaannya yang sangat bervariasi. Namun begitu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus dapat bersaing dan berinovasi terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kami mengambil contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pengelolaan keuangan kas lingkup wilayah RT dan RW. Biasanya, pengelolaan uang kas tersebut tidaklah mudah. Diawali dengan mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk dimintai uang kas, lalu mencatatnya dengan membawa pembukuan kas kemana-mana. Nah, dari itu kami ingin membuat aplikasi yang membuat proses pengelolaan uang kas tersebut menjadi lebih praktis dan mudah, yang kami namakan Z-Purs. Z-Purs ini adalah layanan untuk mengelola keuangan kas berbasis aplikasi, di mana tujuan aplikasi ini adalah mempermudah kedua pihak, warga dan RT atau RW, untuk mengelola keuangan kas di wilayah RT atau RW tersebut. Aplikasi ini untuk melakukan pembayarannya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan dalam aplikasi ini juga dapat pembukuan pembayaran secara otomatis. Profil usaha atau perusahaan. Nama usaha Teks. Badan usaha kita adalah PT. Ini usahanya adalah jasa. Tempat usahanya itu di Jalan Dr. Ratiman Video Diningrat, nomor 10 RT 9 RW 6, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Jakarta dengan kode pos 13930 dengan logo sebagai berikut. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan kami ialah menjadi perusahaan penyedia jasa yang menyediakan solusi keuangan secara transparan dan bermanfaat, yang artinya perusahaan kami sebagai penyedia jasa akan menyediakan solusi keuangan secara terbuka atau transparan dan juga bermanfaat, dan tentunya akan bertambah manfaatnya di kedepannya. Lalu untuk misinya, yang pertama, meningkatkan ekonomi di setiap rumah, yang tentunya akan bertambah lingkup luasnya. Lalu yang kedua, meningkatkan peran bendahara dalam pelayanan keuangan yang lebih cepat dan tepat. Lalu yang ketiga, meningkatkan pembayaran keuangan yang tepat waktu, atau dalam artian meningkatkan pembayaran dapat di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk struktur organisasi, yang pertama, kami ada direktur, yaitu sebagai kepala perusahaan, lalu CEO direktur, lalu di bawahnya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian produksi, sebagai produsen produk jasa kami. Lalu bagian keuangan adalah bagian yang akan mengurus keuangan perusahaan kami. Lalu bagian pemasaran, bagian yang akan memasarkan produk jasa kami dengan menarik. Lalu ada bagian kepegawaian yang akan mengurus dan memanajemen produk jasa yang akan kami sediakan. Aspek produksi. Uraian singkat tentang produk. Produk yang ingin dibuat merupakan sebuah aplikasi pengelola keuangan kas tingkat RT dan RW. Alasan pemilihan produk dan kemasan yaitu agar dapat memudahkan dari dua aspek, yakni keuangan dan pemanfaatan teknologi 4.0, sehingga pengurus keuangan RT, RW,
dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan. Kegunaan atau fungsi. Fungsi dari aplikasi ini adalah agar dapat membantu pengelolaan keuangan kas RT RW sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut ini merupakan gambar produk aplikasi ZPurse. Rencana produksi. Kami merencanakan target download selama 6 bulan sebagai berikut. Target produksi aplikasi 20 pada bulan pertama, pada bulan kedua 30, pada bulan ketiga 35, bulan keempat 45, bulan kelima 55, bulan keenam 70, sehingga totalnya ada 255. Kebutuhan bahan baku dan peralatan. Berikut ini adalah kebutuhan peralatan untuk membuat aplikasi ZPurse. Yang pertama ada laptop. Banyaknya barang ada 6 buah. Harga satuannya 7 juta, sehingga total harganya 42 juta. Handphone untuk testing. Banyak barangnya 1 buah. Harga satuannya 2 juta, sehingga total harganya 2 juta. Total harga dari laptop dan handphone adalah 44 juta. Rencana proses produksi. Membuat sketsa aplikasi. Lalu membuat mockup aplikasi. Selanjutnya mengcoding aplikasi basis Android. Lalu mengcoding aplikasi basis iOS. Dan terakhir melakukan testing dan debugging pada aplikasi di perangkat. 2.5 Rencana proses quality control. Berikut ini adalah proses quality control yang akan dilakukan. Pertama, melakukan testing dan debugging pada aplikasi di handphone milik anggota. Kedua, melakukan testing dan debugging pada aplikasi di handphone milik klien. 2.6 Rencana pengembangan proses produksi. Berikut ini adalah rencana pengembangan produksi yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan inovasi dengan mengembangkan desain menjadi lebih menarik dan memperbarui fitur-fitur pada aplikasi, memperbaiki bug yang ada pada aplikasi, meningkatkan keamanan data pengguna aplikasi, mendengarkan keluhan customer aplikasi. Bab 3. Aspek pemasaran. Deskripsi pasar, target konsumen. Saran konsumen. Semua kalangan yang berusia di atas 17 tahun dan menyukai sesuatu yang simpel dan praktis untuk mengelola keuangan RT atau RW. Jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran kami adalah Jakarta Timur, Cakung, dan sekitarnya. C. Situasi persaingan. Persaingan langsung ada seperti aplikasi buku kas yang ada dari Play Store. Persaingan substitusi kita tidak ada. Strategi pemasaran. A. Bauran pemasaran. Produk kami yaitu ZPurse, yaitu pengelola keuangan berbasis aplikasi. Price atau harga kami di sini tawarkan adalah 20.000 per bulannya. Promotion. Personal selling. Dengan cara memberi penyuluhan kepada pengurus dan warga RT pemasaran online menggunakan akun media sosial. Kita uraikan di sini dengan pertama yaitu Google AdWords yang berdurasi 2 minggu. Di sini kita membeli banyaknya yaitu sekitar 2 dengan harga satuan 125.000. Jumlah harga semuanya adalah 250.000. Lalu Facebook Ads. Dengan durasi 3 minggu, kami membeli 2 dengan harga satuan 150.000 dan jumlah harganya 300.000. Total biaya pemasaran dari promosi ini adalah 550.000. Lalu price. Lokasi usaha kami adalah di Jalan Dr. KRT Rajiman, Widodiningrat nomor 10, RT 9 RW 6, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Lalu strategi pemasaran. Pelayanan konsumen. Calon konsumen dapat menggunakan aplikasi tersebut dalam percobaan 1 bulan. Selanjutnya, poin 3.3, yaitu analisa pemasaran. Analisa pemasaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisa SWOT. Strength. Aplikasi kami dapat diakses di mana saja dari mobile phone, sehingga fleksibel dalam penggunaannya. Weakness. Jika device yang digunakan tidak memiliki sinyal yang memadai, maka aplikasi tidak dapat digunakan secara maksimal. Opportunity. Aplikasi ini kemungkinan bisa menambah ke sektor bisnis lain. Threat. Masyarakat masih belum adaptif terhadap sistem pembayaran dan pengelolaan uang, seperti aplikasi yang berbasis mobile ini. Yang kedua yaitu ada analisa STP. Segmenting. Semua gender yang berusia di atas 17 tahun. Targeting. Setelah ditentukan dari segmenting, calon konsumen kami adalah pengurus keuangan RT. Positioning. Z-Burst. Transaksi mudah, di mana saja. Bab 4. Aspek sumber daya manusia. Poin 4.1. Kebutuhan anggota perusahaan. Anggota yang dibutuhkan pada perusahaan kali ini itu direktur, CEO direktur, divisi produksi, divisi pemasaran, divisi kepegawaian, dan divisi keuangan. Masing-masing beranggotakan 1 orang. Poin 4.2. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. Yang pertama, direktur bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan mengontrol perkembangan perusahaan. Yang kedua, CEO direktur bertanggung jawab untuk membantu direktur dalam memantau perkembangan perusahaan dan mengkoordinir semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga, divisi produksi bertanggung jawab atas apa yang ada pada proses produksi, mengkoordinir aktivitas produksi, menjaga dan memantau agar bahan baku mempunyai mutu yang berkualitas. Yang keempat, divisi pemasaran bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pemasaran, mendengarkan suara pelanggan, dan mencari tren yang sedang naik daun. Yang kelima, divisi kepegawaian bertanggung jawab atas semua aktivitas yang ada pada bidang kepegawaian, merumuskan kebijakan dan sasaran program rencana kerja. Yang terakhir, divisi keuangan bertanggung jawab untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan, memanajemen dan memberi informasi tentang keuangan selama beberapa waktu tertentu. Poin 4.3. Kompensasi. Direktur dengan 1 orang dan gaji 10.000, 6 bulan sama dengan 60.000. CEO direktur dengan gaji 7.000 kali 6 bulan 42.000. Divisi produksi dengan gaji 5.000 per 6 bulan sama dengan 30.000. Divisi pemasaran dengan 5.000 per 6 bulan dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Divisi kepegawaian dengan gaji 5.000 dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Divisi keuangan dengan 5.000 dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Jumlah semua gaji untuk 6 bulan sama dengan 222.000. Aspek keuangan. Proyeksi break-even point atau PEP. Total biaya tetap atau total fixed cost atau TFC. Gaji untuk direktur 1 orang dikali 10.000 dikali 6 bulan totalnya 60.000. Untuk CEO direktur 1 orang kali 7.000 dikali 6 bulan totalnya 42.000. Bagian produksi 1 orang dikali 5.000 dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Bagian keuangan 1 orang
dikali 5.000 dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Bagian humas, 1 orang dikali 5.000 dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Bagian kepegawaian, 1 orang dikali 5.000 dikali 6 bulan sama dengan 30.000. Sehingga total gaji itu 222.000. Biaya peralatan untuk laptop 6 kali 7 juta. Totalnya 42 juta dan handphone 1 kali 2 juta. Totalnya 2 juta. Sehingga total dari biaya peralatan yaitu 44 juta. Untuk biaya pemasarannya yaitu Google AdWords 2 kali 125.000 yaitu 250.000. Sehingga totalnya untuk biaya pemasaran 250.000. Total keseluruhan untuk total fixed cost yaitu 44.472.000. Biaya tidak tetap atau variable cost atau VC. Dasarnya di aspek produksi. Biaya variabel dibagi unit sama dengan total biaya variabel dibagi quantity sama dengan 44 juta dibagi 255 unit, hasilnya 173.000. Sehingga biaya bahan baku per unit yaitu 173.000. 3. Laba per unit. Dalam uraian, harga jual per unit senilai Rp240.000 dan biaya bahan baku per unit senilai Rp173.000 dan laba per unit senilai Rp67.000. 4. Titik impas usaha atau break even point. Ketika dalam unit dengan total biaya tetap TFC-nya senilai Rp44.472.000 dan laba per unit Rp67.000, sehingga break even point dalam unitnya sebesar 664 unit. Ketika dalam rupiah dengan total biaya tetap atau TFC yang sama yaitu senilai Rp44.472.000 dan laba per unit yang sama juga yaitu Rp67.000 dengan harga jual per unit yaitu Rp240.000, sehingga menghasilkan break even point dalam rupiah senilai Rp158.828.571. Nah, ketika dirumuskan, perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung break even point dalam unit, dibutuhkan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, atau sama dengan TFC per P per unit dikurang VC per unit atau variable cost per unit, sama dengan total biaya tetap 44.472.000 per harga jual per unit yaitu 240.000 dikurang biaya variabel per unit yaitu Rp173.000, sama dengan 44.472.000 per 67.000 yaitu menghasilkan 664 unit. Lalu untuk break even point yang dalam rupiah itu total biaya tetap atau TFC per kontribusi margin per unit per harga per unit menjadi TFC per kontribusi margin per unit per P per unit, sama dengan 44.472.000 per 67.000 sebagai kontribusi margin per unit per harga per unit yaitu 240.000 menjadi sama dengan 44.472.000 per 0,28 yang menjadi sama dengan Rp158.828.571. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih.